Pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan yang tebel banget terus mikir, ini isinya apaan ya? Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng dan lihat cerita apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik angka-angka itu? Soalnya, percaya deh, di balik setiap angka dan tabel yang kelihatannya ribet, sebetulnya ada cerita. Cerita tentang kesuksesan, tantangan, dan juga strategi sebuah perusahaan. Nah, misi kita hari ini adalah membaca cerita itu. Yuk, kita jadi detektif keuangan hari ini. Kaca pembesar kita adalah rasa ingin tahu, dan semua petunjuknya tersebar di setiap halaman laporan ini. Mari kita mulai investigasinya. Oke, kita mulai aja ya. Perusahaan yang jadi subjek investigasi kita hari ini adalah Duta Pertiwi, atau yang kode sahamnya DUTI. Pasti udah nggak asing lagi kan? Mereka ini salah satu raksasa di dunia properti Indonesia. Kita akan fokus pada rapor mereka di tahun 2025 untuk melihat gimana sih performa mereka saat itu. Setiap investigasi kan pasti dimulai dari pertanyaan paling dasar. Kalau dalam kasus kita ini, pertanyaannya adalah, perusahaan ini beneran untung atau rugi sih? Yuk kita intip laporan laba ruginya. Dan langsung aja kita nemu petunjuk pertama yang, signifikan banget. Coba lihat deh angkanya. Pendapatannya terjun bebas dari 4,4 triliun ke 2,7 triliun rupiah. Laba kotornya ikutan anjlok. Ini nih plot twist pertama di cerita kita. Grafik ini benar-benar nunjukin seberapa parah penurunannya. Batang grafiknya itu loh, kayak anjlok dari gedung tinggi. Jelas banget, tahun 2025 itu tahun yang berat buat Dute. Penurunan sampai 38%. Ini bukan cuma angka, teman-teman. Ini tuh kayak lampu merah yang nyala terang banget. Ada apa sebenarnya? Misteri ini bikin kita jadi makin penasaran buat gali lebih dalam kan? Heads, tapi tunggu dulu. Penjualan turun itu belum tentu akhir dari segalanya loh. Untuk dapat gambaran lengkap soal kesehatan finansial mereka, kita harus periksa bukti berikutnya. Pertanyaan ini ngebawa kita ke laporan posisi keuangan. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak foto rongsen kekayaan perusahaan pada satu waktu. Apa aja yang mereka punya, alias aset, dibandingin sama utang-utang mereka atau liabilitas. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Walaupun penjualan mereka anjlok, coba lihat ini, total aset mereka malah naik. Loh, kekayaan bersihnya atau ekuitasnya juga nambah. Nah, ini dia paradoksnya. Gimana ceritanya perusahaan yang performa penjualannya lagi jelek, kok malah jadi makin kaya ya? Jawabannya pasti ada di suatu tempat nih. Untuk mecahin misteri ini, kita mesti masuk lebih dalam ke bagian yang sering banget dilewatin orang, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, disinilah biasanya petunjuk-petunjuk penting disembunyiin. Gini deh, anggap aja laporan laba rugi sama neraca itu headline berita. Nah, catatan ini, itu isi beritanya. Disinilah semua detail kenapa dan gimananya dijelasin. Dan bingo, petunjuk pertama ketemu. Jadi, total aset mereka yang 16 triliun itu ternyata di dalamnya ada hotel dan properti yang nilainya dievaluasi ulang. Artinya apa? Nilai pasar properti mereka itu naik. Nah, kenaikan nilai inilah yang ikut naikin total aset perusahaan meskipun penjualannya lagi seret. Petunjuk kedua nunjukin ada kekuatan tersembunyi. Ternyata pendapatan mereka itu nggak bergantung cuma ke satu atau dua pelanggan kakap aja. Ini artinya fondasi bisnis mereka lebih stabil. Nggak gampang goyah kalau misalnya kehilangan satu klien besar. Ini pertanda bagus buat jangka panjang. Oke, sekarang mari kita kumpulin semua potongan puzzle yang udah kita temukan. Kita rangkai jadi satu gambaran besar. Jadi, apa kesimpulan investigasi kita? Jadi, cerita Duti di tahun 2025 itu kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi, fondasi mereka kuat banget, asetnya tumbuh, pelanggannya juga beragam. Tapi, di sisi lain, mesin penjualannya lagi agak batuk-batuk nih. Intinya begini, tahun itu memang tahun yang berat buat performa mereka. Tapi, perusahaan ini dibangun di atas fondasi yang super kokoh. Ibaratnya mereka lagi kena badai, tapi kapalnya kelihatan kuat banget buat ngelewatinnya. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan gedenya kan, terus apa langkah UETI selanjutnya? Gimana caranya mereka bakal pakai fondasi kokoh ini buat ngegas lagi mesin penjualan mereka? Tuh kan, kalau kita ngerti laporan keuangan, kita jadi bisa nanya pertanyaan yang lebih cerdas. Kalau Anda, kira-kira pertanyaan apa yang mau diajukan?